Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ada pilar batu hitam besar yang ditanam di tengah-tengah langit berbintang yang gelap. Pilar batu hitam ini memiliki banyak belenggu yang memanjang ke segala arah di sekitarnya. Pola berurat yang tak terhitung jumlahnya bergerak pada belenggu itu. Pilar batu raksasa itu berisi banyak pola berurat yang juga bergerak sama, memancarkan keagungan luar biasa yang meliputi sekitar 500 miliar kilometer di dekatnya. Kemegahan ini akan mengejutkan bahkan para penguasa. Puncak batu hitam itu lebarnya lebih dari 5.000 kilometer. Saat ini, ada dua sosok yang duduk di atasnya. Yang satu adalah Kaisar Pertumpahan Darah berjubah merah, dan yang lainnya adalah Permaisuri Qianhe yang tampak anggun dan mewah. Sosok tiba-tiba muncul. Itu tidak lain adalah Sue Ying berjubah putih. Arai pilar batu ini. Sue Ying bisa merasakan banyak lapisan energi menumpuk dan menekannya. Dia awalnya ingin tiba tepat di puncak pilar batu itu untuk bertemu gurunya. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan terhalang dari jarak yang jauh. Haha, bahkan gurumu aku tidak bisa memaksaku masuk dan kamu berpikir untuk melakukannya? Dewa Darah Kaisar berdiri di puncak pilar batu hitam, memandang muridnya yang mengerut dan tertawa, ayo masuk. Jangan melawan. Petik 2. Mengatakan itu, dia mengendalikan arai. Energi menyelimuti Sue Ying dan memindahkannya. Sue Ying muncul di puncak pilar batu hitam. Dia kemudian tertawa dan membungkuk, salam, guru. Kamu tidak harus terlalu sopan denganku, Bloodset God Emperor menyeringai. Jalan kultivasi sangat kesepian. Dan di jalan yang sepi ini, kedua muridnya bisa mengikuti jejaknya, membuat Bloodset God Emperor merasa relatif puas. Dongbo Sue Ying, Permaisuri Qianhe berjalan mendekat. Suaranya menyegarkan, pertama kali aku bertemu denganmu, kamu masih anak nakal yang berpartisipasi dalam pesta bunga miriat. Dalam sekejap mata, kamu sekarang sudah menjadi penguasa. Petik 2. Ini adalah keberuntunganku. Sue Ying menjawab dengan rendah hati. Tidak ada keberuntungan yang terlibat dalam kultivasi. Dewa Darah Kaisar menjawab, oh, benar, dao mana yang kamu tembus ke wilayah penguasa? Dao of Mirage, Dao of Slaughter, petik 2. Permaisuri Qian dia dengan hati-hati mendengarkan dari samping juga. Dao of Mirage, kata Sue Ying. Sebenarnya, dia telah menerobos ke ranah penguasa dalam dua sistem yang berbeda. Salah satunya adalah Dao Mirage dalam hukum dan sistem misteri mendalam yang mencapai ranah kesempurnaan abadi. Yang lainnya adalah sistem Voidwalker. Membandingkan bantuan yang dapat diberikannya untuk berperang, sistem Voidwalker adalah yang terbaik. Menjadi sistem budidaya yang memiliki persyaratan keras, beberapa petani mengambil jalur ini. Dan setidaknya pada tahap awal, itu membawa keuntungan paling signifikan. Dao of Mirage, Blood God Emperor tertegun, lalu bagaimana dengan Dao of Slaughter? Aku merasa seperti akan segera menerobos. Aku hanya kekurangan sedikit akumulasi. Sue Ying merespons. Banyak puncak paragon terjebak di kemacetan ini, dan mereka merasa seperti kekurangan sedikit. Namun mereka telah terjebak karena Tuhan tahu berapa lama. Permaisuri Qian dia menggelengkan kepalanya dari samping. Sue Ying mengerutkan kening, Permaisuri Qianhe, apa yang kamu maksudkan dengan kata-kata kamu? Seberapa pendek dia telah berkultivasi? Dan seberapa sulitkah untuk mencapai wilayah penguasa menggunakan hukum dan sistem misteri yang mendalam? Mampu menerobos di Dao of Mirage adalah karena budidaya mimpi. Masuk akal baginya untuk tidak menerobos di Dao of Slaughter. Jadi apa yang disiratkan oleh Ratu Qian dengan kata-katanya? Haha, Dongbo Sue Ying, jangan gelisah. Aku hanya menyesali kenyataan bahwa Dao of Slaughter kamu belum menerobos. Permaisuri Qianhe menambahkan. Apa yang ada untuk meratap? Sue Ying merasa bingung. Aku juga berharap kamu telah menembus Dao of Slaughtermu. Mungkin ini bantuan yang lebih besar untuk perang kita dengan agama Bunda Leluhur, Dewa Darah Kaisar menjelaskan. Sue Ying mulai memahaminya sedikit. Dao of Mirage. Itu adalah Dao yang lebih berspesialisasi dalam teknik bertahan hidup, bersembunyi, dan ilusi. Itu sangat lemah dalam hal pertempuran frontal. Tapi dia telah menerobos dalam sistem kultivasi lain yang lebih kuat kerana penguasa. Hua. Tiba-tiba,
banyak sosok muncul di sekitarnya. Mereka tidak lain adalah Monarch Green yang memancarkan penindasan tanpa akhir, Master Primal berjubah sederhana dan inkarnasi dari penguasa lainnya. Selain dari pengkhianat penguasa berdarah Nil yang sudah mati, penguasa lainnya dapat dikatakan dikumpulkan di sini. Secara alami, kebanyakan hanya inkarnasi. Dongbo, selamat menjadi penguasa. Dongbo Sueying, selamat menjadi penguasa. Agar kamu menjadi penguasa begitu cepat, kamu akan memiliki harapan yang lebih besar untuk melangkah ke ranah Dewa Void. Selamat. Masing-masing dari mereka datang memberi selamat padanya. Sueying juga balas tersenyum. Ada 10 penguasa yang hadir termasuk Sueying, dan mereka juga 10 eksistensi terkuat di kultivator kosmos. Oh, benar, Dongbo Sueying, mana dao milikmu yang telah menerobos ke wilayah penguasa? Primal Master kemudian bertindak. Sueying merasa tidak berdaya. Kamu sebagai penguasa tertua, Primal Master, juga menanyakan ini? Dao of Mirage, kata Sueying tanpa menyembunyikannya. Oh, Primal Master mengangguk tanpa menambahkan apapun. Dao of Mirage, penguasa lainnya sedikit tenang, beberapa bahkan berubah kecewa. Kenapa? Apa sebenarnya yang terjadi? Sueying bertanya. Kaisar Darah Pertumpahan Darah menjelaskan, mereka prihatin dengan dao mana yang kamu lewati justru karena perang dengan agama ibu leluhur. Bagaimana situasi saat ini sekarang? Sueying juga sangat khawatir. Meskipun dia pernah bertanya kepada istrinya Jing Qiu tentang hal itu, pada kenyataannya, Paragon saat ini, keberadaan kuat yang biasa, dan sejumlah besar dewa dunia dan para jenius yang layak untuk dirawat semua telah dimigrasikan ke dalam sisa-sisa sejarah Pulau Heart Lake. Seperti Jing Qiu dan Paragon Huo Cheng, mereka tidak berpartisipasi dalam perang, tetapi mereka masih memahami beberapa informasi mendasar tentang perang. Mereka yang berstatus lebih rendah tahu lebih rendah. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi penguasa untuk mempublikasikan informasi terperinci tentang situasi saat ini. 1. Masih ada pengkhianat yang bersembunyi di dalam kelompok yang mungkin mengungkapkan rahasia-rahasia itu kepada agama Bunda Leluhur. 2. Tidak perlu berbicara dengan para paragon dan keberadaan kuat tentang detailnya. Dengan demikian, Sueying tahu sedikit tentang perang ini. Hahaha, Dewa Pertumpahan Darah Kaisar masih tertawa ketika dia berbicara tentang ini. Agama Bunda Leluhur cukup kuat ketika mereka pertama kali memulai perang dengan kita. Mereka bahkan menciptakan gangguan yang sangat besar, menyebabkan kehancuran banyak daerah dari gelombang kejut dan menyebabkan kematian banyak makhluk. Tapi ini tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, pada saat yang paling krusial, agama Bunda Leluhur memanfaatkan Bloody Ruler Nile untuk merencanakan melawan kita. Kami kemudian berencana menggunakan skema ini, menyebabkan mereka sangat menderita dan kehilangan banyak hal. Dengan demikian, mereka kehilangan momentum dalam perang. Petik 2. Sampai sekarang, lihat ke sisi itu. Dewa Darah Kaisar menunjuk ke kekosongan di sebelah kiri, tepat di arah sana. Perhatikan baik-baik. Petik 2. Sueying melihat ke atas. Visinya melintasi banyak kendala spasial. Segera, dia bisa melihat kastil berbentuk bola yang tampak aneh. Kastil itu sederhana dan berwarna abu-abu. Ada beberapa pola yang indah di permukaan, meskipun kompleksitas dan mistisitas dari pola-pola itu jauh kurang dibandingkan dengan pilar hitam di bawahnya pada saat ini. Mereka benar-benar bisa mengisolasi aku dari memeriksanya? Sueying sedikit heran. Visinya saat ini tidak bisa menembus benteng itu sama sekali. Apakah kamu melihatnya? Itu adalah basis dari agama ibu leluhur. Dewa Darah Kaisar yang berdarah melihat dari jauh, mereka saat ini terjebak di markas mereka. Sayang sekali bahwa basisnya terlalu kuat. Kami telah mencoba banyak cara dan bahkan memanfaatkan beberapa gerakan tabu kami. Namun kami tidak dapat merusak kastil itu sama sekali. Petik 2. Mereka memiliki terlalu banyak harta, atau setidaknya lebih banyak dari kita. Primal Master menambahkan, untungnya, sistem kultivasi kita secara keseluruhan lebih kuat daripada milik mereka. Ada juga Bloodset yang secara pribadi mengarahkan segala sesuatu yang memungkinkan kita untuk perlahan-lahan memaksa mereka ke sudut. Petik 2. Monarch Green berkata, aku pernah mendengar bahwa kosmos mereka telah mengakhiri tahap akhir dan sedang mengalami keruntuhan akhir. Seluruh kosmos mungkin runtuh sangat lambat,
tetapi banyak peninggalan sejarah juga akan menderita kehancuran. Dengan demikian, sejumlah besar harta karun dalam peninggalan sejarah ditemukan, memungkinkan mereka mengumpulkan lebih banyak harta daripada kita. Petik 2. Sui Ying tercerahkan. Sama seperti sisa-sisa sejarah Pulau Heart Lake, Roda 6 Surgawi, dan sisa-sisa sejarah lainnya, ada banyak harta yang tidak bisa mereka peroleh. Tetapi saat kosmos mulai runtuh, sisa-sisa sejarah ini secara alami akan runtuh juga, menyebabkan sejumlah besar harta muncul. Lebih lanjut, kosmos agama ibu leluhur telah mengalami periode bahkan lebih lama dari zaman penggarap. Jadi, berapa banyak harta yang mereka miliki sekarang sehingga seluruh kosmos runtuh? Keuntungan mereka hanya harta yang mereka miliki. Pada saat yang sama, kelemahan mereka jelas, mereka tidak dapat menyerap energi di dunia ini. Jadi, mereka harus bergantung pada kristal dewa untuk mendapatkan kembali energi setelah mengkonsumsinya selama pertempuran. Mungkin ada beberapa harta aneh yang memungkinkan mereka mengambil energi dengan paksa, tetapi nilainya sangat lambat. Jika mereka mati dalam pertempuran, mereka bisa memperbaiki avatar lain, tetapi harganya juga lebih tinggi. Pang Yi berkata, dan sebaliknya, kita memiliki energi yang tak terbatas. Bahkan jika kita mati dalam pertempuran, kita bisa memperbaiki avatar lain. Selain itu, teknik Bloodset memungkinkan kita untuk memperbaiki avatar lain, meningkatkan keunggulan yang kita miliki dalam kekuatan keseluruhan. Karena itu, mereka jarang mengambil inisiatif untuk menyerang kita dalam perang sampai sekarang. Petik 2. Sui Ying mengangguk. Kaisar Darah Pertumpahan Darah kemudian berkata, selain pilar batu ini, kamu harus dapat dengan hati-hati mengamati daerah lain menggunakan koneksi antara arai. Oh, Sui Ying benar-benar diperiksa. Dia dapat menemukan dalam beberapa saat bahwa pilar batu hitam di bawah kakinya ini memiliki kekuatan besar yang berisi banyak lapisan susunan yang memanjang hingga 500 miliar kilometer jauhnya. Mereka telah terhubung ke lokasi lain yang jauh. Dengan kemampuan penginderaan Sui Ying saat ini, ia dapat menemukan tempat-tempat itu dengan cepat. 2 pilar, 3, 4, 5, Sui Ying segera menemukannya. Di sekeliling dasar agama ibu leluhur, di dunia di atas dan di bawah, di daerah dengan jarak yang berbeda, ada total 10 pilar batu hitam yang saat ini saling berhubungan satu sama lain, membentuk susunan kolosal yang tak tertandingi. Itu berisi kekuatan besar. Setiap pilar batu memiliki belenggu dalam jumlah besar yang menyelimutinya. Belenggu itu entah bagaimana membatasi basis agama ibu leluhur melalui kekosongan. Menurut Myriad Katalogue, yang kamu berikan padaku, aku menemukan sebuah arai di dalam yang disebut 12 pilar primal. Dewa Kaisar Pertumpahan Darah berkata, aku mengandalkan bahan yang kita miliki untuk memperbaiki 12 pilar primal ini. Meskipun bahan yang kami miliki sedikit kurang, arai disempurnakan dan aspek-aspek lainnya sepenuhnya sama. Kekuatan yang dikandungnya harus sekitar 50% dari versi aslinya. Petik 2. 12 pilar primal, rupanya ada 10 pilar batu, namun arai disebut 12 pilar primal? Sui Ying bingung. Arai itu sendiri berisi 12 pilar primal, tetapi arai itu sangat kompleks dan menanam setiap pilar primal tunggal mengharuskan kita untuk menghabiskan banyak waktu. Dewa Darah Kaisar menyebutkan, agama ibu leluhur tidak bodoh juga. Mereka akan muncul di saat-saat kritis untuk mencegah kita membangun pilar. Saat ini, kami telah membangun 10 pilar primal secara total, dan kami tidak dapat menanam ke-11. Tepatnya karena kami kekurangan tenaga kerja. Saat kami selesai menanam 12 pilar primal, itu akan benar-benar menjebak agama bunda leluhur, menyegel basis mereka. Ini akan mencegah mereka keluar lagi. Karena terjebak di dalam, mereka tidak dapat memperoleh sumber daya atau energi apapun dan tidak dapat mengolah. Mereka juga tidak bisa keluar, dan itu akan mewakili kekalahan mereka. Petik 2. Jadi, mereka melakukan yang terbaik untuk mencegah konstruksi kita. Tapi sebelum 12 pilar primal telah membentuk susunan lengkap, setiap pilar primal tunggal mengandung kekuatan yang sedikit lebih lemah. Hal itu menuntut penguasa untuk melindunginya agar kita bisa mencegah pelanggaran agama ibu leluhur. Tanpa penguasa melindunginya, banyak pemimpin agama dari bunda leluhur agama akan dapat menghancurkan arai dalam satu pilar primal tunggal. Dewa Darah Kaisar berkata,
setelah bagian rusak, kita hanya bisa merekonstruksi itu. Setelah kami kehilangan salah satu pilar primal yang paling penting, akan sangat sulit untuk memperbaikinya lagi. Petik 2. Jadi, kita harus memiliki seseorang yang melindunginya. Saat ini, Purgatory, Monarch Green, dan Primal Master memiliki 2 avatar masing-masing. Mereka mempertahankan total 6 pilar primal yang tersebar di sekitar tempat itu. Dewa Darah Kaisar berkata, Abyss Primogenitor memiliki 2 avatar yang melindungi 1 pilar primal, dan Pang Yi memiliki 2 avatar yang melindungi pilar lain juga. Lord Pulau Temporal dan Kepala Istana Myriad God keduanya bekerja sama untuk melindungi pilar primal lainnya. Pilar primal ke-10 terakhir biasanya akan dilindungi olehku. Dewa Darah Kaisar berkata, tapi karena aku harus membangun pilar primal ke-11. Tubuhku yang sebenarnya dan avatar harus bergerak bersama. Selain itu, aku masih membutuhkan Blackbird untuk membantu aku. Hanya dengan begitu kita dapat membangun barisan sementara di bawah serangan agama ibu leluhur. Tetapi pada saat itu, kita hanya dapat memiliki permaisuri Qianhe sendiri untuk membela pilar primal ke-10 ini, namun dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dengan demikian, kita telah dicegah untuk bergerak maju dengan pilar primal ke-11. Petik 2. Permaisuri Qianhe dengan tak berdaya berkata, pelindung pilar primal diharuskan bertarung secara langsung, dan memiliki persyaratan keras pada kekuatan pelindung. Pertempuran frontal aku pada akhirnya terlalu lemah. Petik 2. Baik Tuan Pulau Temporal dan aku punya 2 avatar masing-masing, dan kami hanya bisa melindungi satu tempat dengan 4 avatar. Permaisuri Qianhe, ini tidak bisa disalahkan pada kamu. Tambah Myriad God Palace Master. Sui Ying benar-benar mengerti setelah mendengarnya. Tubuh dan avatar sejati Dewa Kaisar Pertumpahan Darah, menambahkan Blackbird Fifth Master Paman diwajibkan untuk bekerja sama untuk membangun pilar primal baru. Dan dengan demikian, itu pasti penguasa lain yang melindungi pilar. Penguasa Purgatory, Monarch Green, dan Master Primal semuanya sangat kuat. Mereka dapat mempertahankan 2 pilar masing-masing. Pang Yi dan Abyss Primogenitor sedikit lebih lemah dan masing-masing hanya bisa mengamankan 1 pilar. Lord Temporal Island dan Myriad God Palace Head harus bekerja sama untuk mempertahankan pilar. Permaisuri Qian, dia tidak lebih kuat dari Tuan Pulau Temporal dan Kepala Istana Dewa yang banyak. Dengan demikian, dia terlalu kekurangan dalam hal kekuatan untuk melindungi bahkan 1 pilar pun. Awalnya aku berharap kamu menjadi penguasa menggunakan Dao of Slaughter. Dengan begitu, kekuatan tempur kita secara keseluruhan akan jauh lebih kuat. Bloodset God Emperor berkata, meskipun kamu adalah penguasa baru, dengan kamu bekerja sama dengan Permaisuri Qianhe, dan menambahkan kecakapan arai pilar primal, kamu akan dapat untuk mempertahankan pilar tunggal. Tapi sekarang, kamu menjadi penguasa menggunakan Dao of Mirage. Petik 2. Penguasa lain juga merasa sedikit menyesal. Menggunakan Dao of Mirage untuk menjadi penguasa memberinya kemampuan bertahan yang kuat, tapi itu jauh lebih lemah dalam hal pertempuran frontal. Primal Master terkekeh, bagaimana kalau kita coba ini? Pada akhirnya, ada satu penguasa lagi, dan kita mungkin hanya membangun pilar batu ke-11. Petik 2. Kekuatan tempur Dongbo masih sedikit lebih lemah. Tetapi dia mungkin berhasil dengan bantuan Permaisuri Qianhe. Pang Yi menambahkan juga, kita tidak harus peduli dengan energi di dalam tubuh kita. Dengan energi dunia yang memberi kita energi, kita tetap bisa mencobanya. Petik 2. Ayo kita lakukan. Bloodset God Emperor juga mengangguk. Sui Ying merasa tidak berdaya. Dia bisa merasakan bahwa penguasa yang hadir tidak percaya diri pada Sui Ying. Namun demikian, itu tidak ada gunanya bahkan jika Sui Ying dengan keras kepala menyatakan tentang betapa kuatnya dia. Lebih baik baginya untuk membuktikan kecakapan tempurnya melalui pertempuran. Kapan kita mulai? Kata Sui Ying. Kamu sepertinya menantikannya, Abyss Primogenitor mengejek. Dia memiliki banyak semangat juang. Primal Master juga tertawa. Jangan terburu-buru, kamu harus melihat beberapa adegan ketika agama Bunda Leluhur menyerang kami sehingga kamu siap secara mental. Dewa Darah Kaisar menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan proyeksi muncul di langit. Itu adalah puncak dari pilar primal yang sangat besar.
Botak bertelanjang kaki Monarch Green mengenakan jubah emas longgar. Dia sedang melihat kapal perang kayu yang muncul di depan dengan sangat tenang. Kapal perang itu mengandung banyak akar yang bengkok. Kapal perang kayu ini sangat besar, dan mampu mengeluarkan kekuatan menembak yang luar biasa. Segala macam adegan pertempuran muncul. Bisa dikatakan bahwa Sue Ying mendapatkan pengalaman langsung dari pertempuran. Agama Bunda leluhur tidak mau bertarung satu lawan satu dengan para pembudidaya. Mereka malah menggunakan harta yang mereka kumpulkan selama pertempuran. Kekuatan itu jauh melampaui ranah penguasa. Tidak heran Bloodset God Emperor bahkan telah kehilangan avatarnya tidak hanya sekali dalam pertempuran. Pilar primal ini dianggap luar biasa. Mengandalkan kekuatan pilar primal, dengan kekuatan Monarch Green, ia mampu mempertahankan wilayah sendiri. Sue Ying bahkan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, bukankah kita masih memiliki tubuh sejati di Danau Heart Island? Jika mereka datang untuk melindungi tempat itu, kita harus bisa berhasil dalam mengatur Arai dengan cepat kan? Petik 2. Tidak peduli apa, kita tidak boleh membiarkan tubuh kita yang sebenarnya ikut serta dalam pertempuran. Darah Dewa Kaisar berkata dengan sangat ketat. Pang Yi tertawa juga. Kami tidak tahu apakah agama ibu leluhur masih memiliki langkah yang menakutkan. Saat kita menggunakan tubuh kita yang sebenarnya, kita akan mati secara nyata jika tubuh dan avatar sejati kita mati. Sebelumnya, kita sudah sangat dekat dengan kemenangan, hanya untuk menemukan bahwa agama Bunda leluhur memikat kita. Untungnya, kita dapat mencegah diri kita jatuh ke dalam daya pikat dan tidak pernah mengirim tubuh sejati kita sebelumnya. Dengan demikian, kita akan selalu berada di atas angin. Pada akhirnya, mereka akan menghabiskan harta dan energi. Saat itu, sudah pasti mereka akan kalah. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Semakin mereka merasakan sesuatu yang memikat, semakin mereka tidak boleh bertaruh. Karena kultivator kosmos tidak mampu kehilangan. Di puncak pilar primal yang menjulang berdiri Sue Ying dan Ratu Qianhe. Pada saat itu, kamu pasti harus mempertahankan pilar dengan baik. Gunakan semua kekuatanmu termasuk avatarmu juga. Dewa Darah Kaisar mempercayakan tugas itu kepadanya. Yakinlah, Sue Ying mengangguk. Sue Ying berjubah merah lainnya, selalu bersamanya di Harta Eden. Dia bisa muncul kapan saja. Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pengaturan Arai ini secepat mungkin. Selama kamu mempertahankan Arai ke titik bahwa aku selesai membangunnya, aku dapat mengirim avatar dan burung hitam aku yang lain untuk mendukung kamu karena aku hanya perlu satu avatar untuk mempertahankan pilar primal yang baru dibangun. Bloodset God Emperor berkata, baik, aku akan mulai. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Dia melihat ke arah lain. Setidaknya ada penguasa di setiap pilar primal. Monarch Green, Pang Yi, Purgatory Ruler, Primal Master, dan lainnya tersenyum padanya. Kali ini, pilar kritis adalah tempat Sue Ying berada sejak agama ibu leluhur tidak berusaha menyerangnya sebelumnya. Mereka pasti akan mengarahkan pelanggaran mereka ke sini. Dongbo Sue Ying, saat itu, kami akan bergantung padamu. Aku pasti akan melakukan yang terbaik juga, Permaisuri Qianhe berkata. Bertingkahlah sesukamu, Ratu Qianhe. Sue Ying memandang langit berbintang di sekitarnya. Hati-hati, saat mereka menemukan Bloodset membangun Arai baru, mereka akan menggunakan kecepatan tercepat untuk bergegas menuju mereka. Permaisuri Qian dia mengingatkannya. Pada saat yang sama, dia melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Dia tidak sepenuhnya percaya diri dengan Sue Ying, dan tentu saja, harus melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertarungan ini. Ada pilar batu hitam besar yang ditanam di tengah-tengah langit Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.